kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan karena seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa dan biarlah sekali-sekali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apapun, kemudian harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah. Pemirsa, kita kembali lagi bersama Pak Dahlan. Pak Dahlan, jadi sebenarnya Bapak target siapa gitu? Banyak orang tanya seperti itu. Saya ini sampai bingung, Pak Dahlan ini ditarget oleh siapa sih? Iya. Target oleh siapa sih? Bapak kan pendukung Jokowi dulu loh. Iyalah. Makanya. Sebetulnya waktu itu kan saya ikut konvensi Partai Demokrat. Oke. Itu pun karena sebetulnya diminta oleh Pak SBY. Saya sebetulnya tidak berminat di situ. Dan waktu konvensi itu saya dengar saya sebetulnya pemenangnya meskipun tidak pernah diumumkan. Semua publik tahu Pak siapa pemenangnya hari itu. Dan waktu itu karena pemilihan presiden ini sudah sampai pada tingkat kritis, maka saya harus memilih siapa, dan waktu itu memang saya ngeblok Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kalau sekarang ada orang mengatakan apakah Pak Jokowi yang mentarget, saya pikir tidaklah, karena beliau kan tahu bagaimana peran saya waktu itu, dan ini kan urusan kecil sekali, masa presiden ngurusi begini-begini. Nah kemudian tapi kan kok semua orang ini nggak mungkin lah Pak Dahlan melakukan korupsi itu. Gaji saja nggak ngambil, masa korupsi. Dan yang dikorupsi berapa sih, dan ini kan peristiwa sudah lama sekali. Ya saya karena pertanyaan begitu banyak, saya ini target siapa, saya sih mikir saya ditarget oleh siapa ya. Nah kemudian kok banyak orang mengatakan ditarget oleh si A, ditarget oleh si B. Ya saya bilang aja memang yang lagi berkuasa ini yang menarget saya. Dan yang lagi berkuasa kan bukan berarti harus presiden. Tapi ya atau Bapak punya lawan politik kali Pak, atau gimana? Atau lawan bisnis kali, atau gimana nih? Banyak orang mengatakan begitu, tetapi saya sendiri kan nggak merasa punya lawan politik karena saya bukan orang politik. Saya tidak punya partai, saya juga tidak punya keinginan yang macam-macam di politik. Kalau bisnis saya ini kan tidak banyak persinggungan dengan orang, mau ambil ya ambil saja, semana itu ayo ambil aja, kendalikan itu wartawan kalau bisa. Kan juga tidak gampang. Jadi saya merasa ya ini nasib saya saja lagi begini. Dan saya dengar tidak hanya saya yang punya nasib seperti ini. Saya dengar juga beberapa teman mengeluh kepada saya bahwa Pak Dahlan nggak sendirian, kita juga senasib katanya. Loh, kalau begitu banyak orang yang merasa senasib dengan saya, terus hukum di Indonesia ini bagaimana? Ya begitu. Ini pertanyaan besar yang harus kita pikirkan bersama. Apakah di zaman seperti ini, di tahun 2016 ini, di zaman Pak Jokowi ini, hukum masih seperti itu? Ini pertanyaan besar dan harus dijawab karena kita semua sudah terlanjur percaya bahwa negara ini negara hukum. Kita semua sudah terlanjur percaya bahwa pemerintahan yang baru ini akan menegakkan hukum. Tetapi kalau saya bernasib seperti ini dan beberapa teman saya ternyata juga mengatakan hal yang sama, berarti ini bukan masalah satu orang. Ini masalah banyak orang berkaitan dengan penegakan hukum dan berkaitan dengan bagaimana nasib hukum di negara hukum kita. Apakah ini Pak, apakah mungkin karena ini Pak Jokowi dulu ketika membangun sebuah koalisi ini, di sini juga ada kelemahan-kelemahan dalam pembangunan koalisi gitu, sehingga ada kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu, atau bagaimana? Saya juga mendengar cerita seperti itu. Saya juga
diceritai orang atau ada orang bilang, Pak, kita ini juga harus kasihan kepada presiden kita, kita ini harus simpati kepada presiden kita, karena tekanan dari sana, tekanan dari sini, tekanan dari yang merasa di atasnya presiden, dan seterusnya. Ya, saya percaya bahwa apapun kan kendali di tangan presiden, dan apapun rakyat kan sudah terlanjur mempercayakan nasibnya kepada presiden. Ya, kita serahkanlah kepada presiden. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa hukum masih seperti ini. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan dan perlu kita bantu semuanya, termasuk kalau saya hari ini bersedia diwawancara Pak Sinulinga, itu antara lain juga biarlah presiden juga tahu bahwa tidak hanya saya yang nasibnya seperti ini, tapi juga banyak orang lain yang mengatakan hal yang sama. Oke. Nah, tapi Pak gini, apakah di antara koalisi ini ada yang musuh Bapak mungkin secara pribadi atau politik atau kembali lagi mungkin bisnis atau apa gitu? Ya, siapa ya? Saya merasa tidak punya musuh, tapi kan mungkin saya GR. Ya, siapa tahu ternyata ada yang merasa memusuhi saya, atau kok ini teman-teman bilang apa enggak si A Pak, apa enggak si B. Ya, saya enggak usah mikir itulah. Saya menjalani aja ketentuan ini, ketentuan nasib ini, bahwa orang yang dulu seperti saya niatkan mengabdi dengan sepenuhnya, kok berakhir seperti ini. Dan mudah-mudahan juga orang bilang Gusti Allah ora sare, Tuhan tidak tidur, dan mudah-mudahan betul-betul itu harapan kita semua. Nah, jadi gini Pak, jadi terkait juga dengan yang tadi, Bapak apakah dulu kan sudah mendukung Jokowi ya, kan? Bapak nggak minta bergen sesuatu dengan Pak Jokowi atau apa gitu? Saya tidak pernah meminta apapun kepada Pak Jokowi. Jadi setelah saya mendeklarasikan dukungan itu dan saya bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi, saya ketemu terakhir beliau itu setelah Pilpres beberapa hari. Jadi setelah deklarasi di Sentul itu ketemu Pak Jokowi. Setelah itu hanya ketemu sekali lagi waktu beliau ke kantor Jawa Pos di Surabaya, khusus untuk mengucapkan terima kasih Pak Dahlan bahwa pada detik-detik terakhir Pak Dahlan membantu saya dan bantuannya sangat berarti karena Jawa Timur menang, karena kami ini kalah di Jawa Barat, kami menang di Jawa Tengah. Kalau sampai Jawa Timur kami juga kalah, maka mungkin kami kalah. Dan waktu itu Pak Jokowi mengatakan terima kasih, dan saya juga itu kewajiban saya Pak. Dan saya tidak bicara apapun, tidak bicara tentang saya akan bagaimana, saya akan ditempatkan di mana, saya akan mendapat apa, sama sekali tidak. Dan itulah pertemuan saya terakhir dengan Pak Jokowi. Baru belakangan ini kemarin saya bukan ketemu, melihat beliau lagi di Shanghai waktu beliau berkunjung ke Shanghai. Jadi kalau yang disebut pertemuan justru pada saat setelah beliau terpilih, tetapi belum pembentukan kabinet. Waktu itu masih baru beberapa hari terpilih, dan saya respect juga bahwa beliau berarti orang yang tahu bahwa tahu berterima kasih, bahwa begitu terpilih langsung ke Surabaya menemui saya mengucapkan terima kasih. Tetapi saya juga berharap waktu itu beliau tahu bahwa saya tidak minta apapun, saya tidak bargain apapun. Kenapa saya tidak minta apapun? Karena saya tahu Pak SBY juga pernah cerita bahwa menyusun kabinet itu sulitnya bukan main. Harus menjaga keseimbangan sini, keseimbangan sana, daerah sini, daerah sana, agama ini, agama itu, suku yang begini, suku yang begitu. Sehingga saya tahu bahwa pekerjaan presiden itu luar biasa beratnya. Karena itu saya bertekad untuk tidak ngerepoti beliau. Karena itu saya tidak pernah bicara apapun mengenai apa balasan terhadap peranan saya waktu itu, dan bagi saya juga tabu bicara seperti itu. Tapi Pak Jokowi sadar Pak ya, bahwa Bapak itu, posisi Bapak ketika mendukung beliau yaitu di Jawa Timur itu punya pengaruh besar terhadap kemenangan beliau. Dari kunjungan beliau mengucapkan terima kasih kepada saya waktu itu, mestinya beliau memikirkan itu, dan saya juga sebagai orang Jawa, saya merasa dihargai bahwa, Pak Jokowi hebat ya, dia masih ingat dan khusus datang ke Surabaya untuk ini. Jadi saya anggap beliau cukup menghargai siapa saja yang
membantu beliau waktu itu. Oke. Nah, Mungkin salah saya ya. Mungkin orang harusnya dekat-dekat beliau. Harus kayaknya, Pak. Harusnya menjilat-menjilat sedikit. Harusnya terus mepet-mepet. Nah, saya nggak bisa seperti itu. gitu ya. Karena dulu saya jadi menteri waktu zaman Pak Pak SBY, SBY. saya sama sekali tidak mengira akan dijadikan menteri. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah dekat-dekat ke Pak SBY. Bahkan saya ini kan tergolong yang mungkin dianggap beliau agak nakal, tetapi toh beliau juga mengangkat saya jadi menteri tanpa apalagi membayar. Merasa mendekat pun tidak. Oke. Nah, ini Pak, kan Pak Jokowi tadi Bapak bilang bahwa sadar dengan peran Bapak ketika terakhir-terakhir mendukung Pak Jokowi. Nah, ini tiba-tiba Pak Jokowi sekarang membuka lagi akan mengambil laporan BPK mengenai 10.000 watt di pengadaan listrik itu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Tapi kita akan setelah ini Pak ya. Pemirsa akan kembali lagi setelah yang satu ini.